Selamat pagi untuk kita semua, selamat pagi untuk kakak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai audit tata kelola layanan TI, Telkom berbasis retail dan COVID-19. Jadi studi kasus ini kami lakukan di lingkungan Institut Teknologi Migas. Penelitian ini disusun oleh tim kami yang bernama Renhat Batubara, Samuel Sitio, Mulyadi Syaan, Gasya Purba, dan Cynthia Sitorus. Next. Adapun outlines-nya ada 9. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada kerangka kerja dan tujuan audit, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada hasil, yang kelima ada analisis kesenjangan, yang keenam ada temuan kunci operasional dan insiden, yang ketujuh ada temuan kunci untuk masalah dan akses, yang kelapan ada rekomendasi perbaikan dan kesimpulan. Adapun latar belakang kami, jadi Dalkam ini adalah sebuah platform digital bagi sivitas akademika ideal untuk kegiatan akademik, baik itu kuis dan kursus. Namun seiring meningkatnya penggunaan, muncul beberapa kendala. Yang pertama itu ada downtime saat periode krusial, misalnya saat sedang ujian. Yang kedua ada respon lambat terhadap keluhan pengguna. Yang ketiga itu ada isu akses seperti kegagalan login. Jadi poin pentingnya itu adalah layanan T ini tidak hanya dituntut untuk sekedar aktif, tetapi harus dikelola, diukur, dan diamankan secara profesional. Adapun kerangka kerja dan tujuan audit yang kami gunakan di sini, pertama kami menggunakan COVID 2019. Di sini menggunakan domain deliver, service, dan support. Domain ini dipilih karena menjadi tujuan utama operasional layanan TI sehari-hari, di mana fokusnya ini mencakup tiga aspek: pengelolaan operasi rutin pada DSS 01, penanganan permintaan dan insiden pengguna pada DSS 02, serta manajemen masalah untuk mencari akar penyebab penggangguan pada DSS 03. Yang kedua, kami di sini juga menggunakan IT Service Operation, di mana berfokus pada akses manajemen, di mana aspek ini sangat krusial untuk menilai bagaimana hak akses pengguna dikelola, mulai dari pendaftaran hingga keamanan login. Kombinasi kedua kerangka ini menjadi dasar kami untuk mencapai tujuan utama audit, yaitu untuk mengukur secara presisi maturity level atau tingkat kematangan layanan saat ini, sekaligus melakukan gap analysis untuk melihat seberapa jauh kesenjangan antara kondisi aktual di lapangan dengan target ideal yang diharapkan oleh institusi. Adapun metodologi penelitian yang kami gunakan di sini, yang pertama, kami terlebih dahulu melakukan studi literatur. Di sini kami melakukan research secara mendalam teori COVID dan ITIL untuk menyusun indikator audit yang relevan dengan kebutuhan institusi. Studi tersebut kemudian kami validasi melalui pengamatan langsung, di mana tujuan ini untuk melihat kondisi nyata operasional layanan TI sehari-hari sebelum menyebarkan instrumen penilaian ataupun form penilaian. Setelah memahami konteks operasional, kami masuk ke dalam tahap pengumpulan data menggunakan pendekatan RACI dan survei. Di sini kami melibatkan 63 responden yang terdiri dari 61 mahasiswa dan satu staf, di mana mereka mengisi kuesioner berbasis skala Likert dari 1 hingga 5. Pendekatan ini memastikan bahwa data berasal dari pihak yang benar-benar terlibat dan merasakan layanan tersebut, di mana keseluruhan tahap ini adalah analisis data. Di sini kami menghitung tingkat kematangan atau maturity level layanan saat ini, sekaligus melakukan gap analysis untuk mengukur jarak antar tinggal layanan dari target ideal yang diharapkan. Yang berikutnya yaitu hasil. Di sini kami melihat terkait tingkat kematangan atau maturity level dari seluruh domain yang berada pada level 3 yang artinya define. Eh, Dapat kita lihat artinya eh, Delcom sendiri sudah memiliki standar prosedur atau SOP yang terdefinisi, namun belum mencapai target level yaitu 4, di mana itu artinya means, di mana proses tersebut seharusnya sudah terukur secara kuantitatif dan termonitor secara otomatis. eh, dari yang menghitung maturity level, kita menemukan beberapa gap dari
domain-domain yang telah kita tentukan. Namun, rata-rata gap terbesar yang kami temukan bersekitar antara 0,40 hingga 0,56 poin. Gap terbesar atau masalah yang paling mendesak ada pada domain DSS 02 atau insiden dan request dengan nilai gap 0,56. Mengapa ini terjadi? Analisis kami menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah kebingungan pengguna saat melapor. Tidak ada jalur yang jelas dan ketika melapor pengguna tidak tahu sampai mana progres perbaikannya atau masih kurang dalam hal tracking. Eh, Sedangkan pada domain yang lainnya, seperti DSS 01, gapnya 0,56 dikarenakan kurangnya transparansi, informasi maintenance, dan responsivitas fitur akademik. DSS 03, gapnya 0,42 dikarenakan belum tersedia knowledge base yang memadai untuk solusi mandiri. Dan berikutnya akses gap yaitu memiliki gap 0,40 yaitu di mana proses pemulihan akun atau akun recovery masih dinilai sulit dikarenakan belum ada proses seperti memulihkan akun yang sudah dilupakan. Kemudian eh, temuan kunci operasional dan insiden. Nah, di sini DSS 01 manajemen operasional itu poin pertama itu kekuatan keamanan data dan prosedur backup dinilai sangat baik. Eh, dan juga ada kelemahannya itu informasi mengenai jadwal maintenance seringkali tidak sampai ke pengguna menyebabkan kebingungan. Kemudian untuk DSS 02 insiden dan request di mana kekuatannya itu penanganan insiden yang bersifat mendesak urgent sudah cukup responsif. Eh, dan kelemahannya itu jalur pelaporan tidak terpusat atau membingungkan dan pengguna tidak mendapat update status progres perbaikan. Kemudian temuan kunci masalah dan akses, di mana DSS 03 manajemen problem, di mana poin pertama kekuatan tim eh, TI mampu mengidentifikasi akar masalah atau root cause dengan baik. Kelemahannya tidak ada dokumentasi solusi atau knowledge base yang bisa diakses mahasiswa untuk self-help. Kemudian ETL access management, kekuatannya itu keamanan login dan pembagian hak akses sesuai peran RBAC sudah jelas. Kelemahannya itu prosedur pemulihan akun lupa password atau kunci masih manual atau lambat. Selanjutnya dari masalah yang kami temukan, kami memberikan beberapa rekomendasi perbaikan yang mana bertujuan untuk menutup gap menuju level 4 atau manager, yang mana kami menyarankan yang pertama itu monitoring dan transparansi, yang dimana mengimplementasi tools monitoring real time dan notifikasi maintenance terjadwal. Lalu yang kedua itu ada simplifikasi pelaporan, yang dimana membuat satu pintu pelaporan atau single channel dengan fitur tracking tiket. Dan yang ketiga yaitu knowledge base, yang dimana membangun pusat dokumentasi atau FAQ agar mahasiswa dapat menyelesaikan masalah ringan sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada automasi akses, yang dimana menyediakan fitur self-service password reset untuk mempercepat pemulihan akun. Yang mana dari semuanya itu kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu secara umum tata kelola layanan TI Telkom telah mencapai level definite atau level 3. Namun, untuk mendukung stabilitas akademik yang lebih baik, diperlukannya transformasi menuju layanan yang lebih proaktif, terukur, dan otomatis sesuai dengan standar level 4 atau manajer. Sekianlah presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.